Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Malam kembali hadir menyapa Anda dan hari ini kami akan menemani libur panjang Anda dengan sejumlah perbincangan dan juga informasi tentunya. Kami akan ajak Anda berdiskusi membahas mengenai bagaimana tekad dan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di negeri ini. Aparat penegak hukum tentunya menjadi tumpuan, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian muncul juga usulan revisi dilakukannya revisi Undang-Undang KPK. Seberapa mendesak hal tersebut dilakukan? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Kenana. Dan bersama saya Vena Kintan, tidak hanya pembahasan soal korupsi saja pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, dua pekerja terjebak di gondola saat sedang membersihkan sebuah gedung di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dua pekerja terjebak di lantai 18 setelah salah satu tali gondola yang mereka gunakan tiba-tiba terputus ketika mereka masih berada di dalam keranjang atau bracket. Setelah 1 jam terjebak, kedua operator pembersih kaca ini berhasil dievakuasi dengan selamat oleh petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja dan kesiapan tim penyelamat. Tiga pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inacraft Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat berhasil diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Polisi mengetahui informasi dari suami pelaku, kemudian melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku lainnya di lokasi yang berbeda. Salah satu rumah yang dihuni pelaku wanita yang merupakan istri dari suami pelaku harus didobrak paksa petugas karena tak bersedia membuka pintu. Meski barang bukti hasil kejahatan masih lengkap, namun bahan batik tulis dan batik sutra telah dikemas dan siap dikirim ke lokasi lain. Diberitakan sebelumnya, 3 pelaku terekam kamera pengawas CCTV saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Sepatu putih. Mana sepatu putih? Oke, aman. Pegang. Kepolisian Republik Indonesia menegaskan komitmen menindak tegas anggota yang terlibat narkoba menyusul kasus Kapolres Kota Bima AKBP Didik Putra Kuncoro dan anggotanya yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika. Polri menegaskan tidak ada toleransi dan proses hukum dilakukan melalui pidana serta sidang kode etik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyatakan yang bersangkutan sudah diproses pidana dan ditempatkan di Patsus sambil menunggu sidang etik. Kasus terungkap dari pengembangan penangkapan pihak lain dengan barang bukti narkotika dan obat terlarang ditemukan dalam penggeledahan. Pas Pampres menggelar upacara serah terima pengawal istana setiap Minggu pagi. Upacara ini menjadi daya tarik warga di kawasan Istana Merdeka. Pelaksanaan upacara tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Upacara serah terima pengawal Istana Kepresidenan di depan Istana Merdeka dapat disaksikan oleh masyarakat sekitar, para peserta Car Free Day, serta warga yang datang khusus untuk melihat prosesi tersebut. Prosesi serah terima pengawal istana tersebut dikemas secara hikmat sekaligus atraktif. Dalam setiap pelaksanaannya, sekitar 150 personil Pas Pampres dikerahkan termasuk keterlibatan 30 ekor kuda. Yang di lapangan tidak membedakan ya, karena masyarakat sendiri itu bisa melihat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Imlek Semawis di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu lalu.
Wapres menyapa para pengunjung dan pedagang di pasar malam yang setiap tahun menjadi salah satu ikon perayaan Imlek di Kota Semarang. Wapres menyampaikan pesan pentingnya merawat tradisi sebagai identitas kebudayaan bangsa yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Selain memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi warga, acara ini juga menjadi wujud nyata hidupnya toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ribuan warga kota Singkawang, Kalimantan Barat memadati Stadion Kris Dasana untuk menyaksikan pembukaan pentas seni budaya dan Expo UMKM jelang perayaan Imlek. Perayaan Imlek 2577 dan Cap Gomeh 2026 resmi dibuka di Stadion Kris Dasana pada Minggu malam. Perayaan Imlek disambut antusias warga setempat. Ribuan warga memadati Stadion Kridasana untuk menyaksikan rangkaian acara pembuka yang penuh warga, seni, dan kebersamaan. Kehadiran warga menandakan dimulainya festival tahunan kebanggaan masyarakat Kota Singkawang. Jakarta Light Festival kembali hadir dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2026. Sejumlah pertunjukan hiburan menarik digelar di Kota Tua Jakarta. Dalam menyambut Tahun Baru Imlek dan menjadi agenda budaya yang dinanti masyarakat, Jakarta Light Festival hadir di sejumlah titik di Jakarta, salah satunya tempat wisata Kota Tua Jakarta. Diselenggarakan pada 2 hari, yaitu Senin 16 Februari hingga Selasa 17 Februari 2026. Jakarta Light Festival terbuka untuk umum sejak siang. Pengunjung lokal maupun wisatawan mancanegara meramaikan kawasan Kota Tua Jakarta. Ya, tidak hanya di Kota Tua, Ken dan juga pemirsa. Ini juga perayaan Imlek sudah dipersiapkan digelar di Bundaran HI. Kita akan langsung pantau bersama rekan kami Shena Damayana langsung dari kawasan Bundaran HI. Selamat malam Shena, bagaimana persiapan perayaan Imlek dari kawasan Bundaran HI? Selamat malam pemirsa, terlihat situasi terkini di Bundaran HI tempat saya mengabarkan. Memang di belakang ratusan masyarakat yang tentunya ingin menyaksikan Jakarta Lighting Festival 2026 yang dimana ini diselenggarakan untuk bisa meramaikan perayaan Imlek pemirsa 2577 di mana nantinya dikabarkan pemirsa di tempat saya berdiri ini akan dilaksanakan ribuan lampion merah, instalasi cahaya tematik, pertunjukan drone LED, serta harmoni lantern walk di area Bundaran HI sepanjang Sudirman dan juga Tamrin, pemirsa, untuk menggambarkan nuansa tahun kuda api yang merupakan ini nuansanya modern namun masih syarat dengan budaya pemirsa. Memang untuk yang paling menarik pemirsa, selain dari beberapa seni cahaya ini adalah drone LED show yang direncanakan akan dilaksanakan pada malam hari. Nantinya akan ada ratusan drone yang menyala di langit dan akan membentuk simbol kuda api itu sendiri. Selain dari hal tersebut juga akan ada pertunjukan seni seperti barongsai, tarian tradisional, dan musik kolosal. Maupun juga ada wushu nanti direncanakan juga akan dilaksanakan di Bundaran HI ini. Dari sore hari tadi pemirsa, memang kawasan Bundaran HI ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang ingin berkunjung. Selain dari drone LED show yang paling ditunggu, namun juga harmoni lantern walk menjadi salah satu lighting show yang paling disukai nampaknya saya memantau dari tadi. Di mana wahana ini berupa lorong sepanjang 30 meter pemirsa yang membuat masyarakat ini bisa berfoto bersama keluarga karena kanan kirinya dihiasi oleh lampion berwarna merah. Apalagi dalam budaya Tionghoa pemirsa, lampion ini bukan hanya sekedar hiasan melainkan juga simbol dari harapan, keberuntungan, kebahagiaan, dan jalan penerang menuju masa depan yang lebih baik. Memang pemirsa, saya juga rekomendasikan Anda agar
jika ingin memang berfoto, Anda bisa memanfaatkan atau naik ke Skydeck tepat di belakang pemirsa. Itu adalah spot foto terbaik. Namun jika Anda ingin merasakan bagaimana wahana-wahana yang telah ada di Bundaran HI ini, saya lebih prefer Anda untuk bisa jalan kaki di trotoar ini. Namun yang Anda harus perhatikan memang untuk kendaraan atau transportasi Anda menuju ke daerah Bundaran HI, mengingat dari arah Semanggi maupun dari Sarinah, pemirsa, ini cukup padat. Dari tadi saya juga datang ke sini memang cukup ada kemacetan karena masyarakat yang ada di pinggiran jalan ini berjalan dan juga ingin berfoto. Maka dari itu saya juga rekomendasikan Anda untuk bisa menaiki transportasi umum untuk bisa datang ke Bundaran HI, tepatnya di Jakarta Lighting Festival 2026. Demikian, kembali studio. Baik, terima kasih Shena Damayana mengabarkan dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan informasi lain seputar perayaan Imlek tentunya di tahun 2026 ini untuk Anda. Usai jeda. Libur Imlek 2026 dan jelang bulan Ramadan, tempat wisata Braga dan Asia Afrika Kota Bandung dipadati wisatawan. Seperti inilah keramaian wisatawan di tempat wisata Braga, Kota Bandung saat libur Imlek 2026 dan jelang bulan Ramadan. Para wisatawan bersama keluarganya datang untuk menghabiskan masa libur panjang bersuah foto dan juga berburu kuliner yang ada di sepanjang Jalan Braga. Bahkan wisatawan tidak hanya dari Bandung, namun luar Bandung seperti wilayah Jabodetabek. Kita coba cek langsung bagaimana situasi dari libur panjang di Bandung, Jawa Barat pemirsa bersama rekan kami Cepi Kurnia. Selamat malam Cepi, bagaimana situasi di Bandung di libur panjang kali ini, khususnya di Jalan Asia Afrika Bandung? Ya baik, Pena dan Satriwan. Malam ini saya sedang berada di kawasan Asia Afrika. Memang pada libur panjang Imlek 2026 ini, kawasan destinasi wisata yang ada di Kota Bandung, khususnya di tempat saya mengabarkan ini di kawasan Asia Afrika, ramai dikunjungi oleh ribuan para wisatawan sejak dari beberapa hari kemarin sampai hari ketiga cuti bersama ini. Di mana memang dapat kami perlihatkan Benane seperti di belakang saya ini, para wisatawan datang ke kawasan Asia Afrika bersama keluarganya untuk sekedar berfoto dengan cosplayer seperti yang di layar kaca pemirsa. Itu ada cosplayer dari hantu-hantuan atau jurik dalam istilah bahasa Sunda, dan memang tidak hanya hantu-hantuan, di sini juga ada superhero yang juga digemari oleh anak-anak yang bermain bersama orang tuanya ke kawasan Asia Afrika. Dan dapat kami kabarkan, Kenane tidak hanya di kawasan Asia Afrika ini, memang tadi dari sejak pukul 12 hingga malam ini tentunya para wisatawan terus berdatangan dari berbagai daerah, tidak hanya dari warga Bandung sendiri maupun dari luar daerah Bandung seperti khususnya wilayah Jabodetabek. Memang dari data Kepolisian Satlantas Polrestabes Bandung, sejak tadi pagi hingga tadi sore itu jumlah kendaraan mencapai 136.000 kendaraan, baik dari jalur arteri maupun dari ruas tol yang ada di mengarah ke Kota Bandung seperti ruas tol Paster maupun ruas tol Buah Batu dan Cileunyi. Dapat kami kabarkan, Henane, memang para wisatawan ini pada libur panjang di kawasan Kota Bandung tidak bosan-bosannya mereka datang sini, tidak hanya menikmati bangunan-bangunan ikonik yang ada di kawasan Asia Afrika seperti Gedung Bhinneka, itu bangunan sejarah pada Konferensi Asia Afrika yang memang dijadikan momen untuk bersuap foto. Dan juga di kawasan Asia Afrika juga terdapat beberapa tempat kuliner yang diburu oleh para wisatawan. Dan tidak hanya di kawasan Asia Afrika, di kawasan Lengkong Kecil dan kawasan Braga juga terdapat pusat-pusat kuliner dan kafe-kafe yang memang dijadikan oleh para wisatawan hanya untuk sekedar nongkrong dan menikmati masa libur panjang. Begitu, Kenanu. Terima kasih Cepi Kurnia sudah menggambarkan bagaimana keseruan di kawasan Asia Afrika Kota Bandung. Selamat kembali bertugas. Oke, kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini.
Partai Solidaritas Indonesia menabuh gaung politik yang memanaskan kontestasi 2029. Partai besutan si bungsu Joko Widodo ini berkelakar menggembosi suara PDI Perjuangan di kandangnya Jawa Tengah. Faktor Jokowi efek dinilai sebagai energi plus, kendati langkah gajah mengingini kandang banteng disebut-sebut tidak realistis. Presiden ke-7 RI Joko Widodo seolah tak ingin membiarkan partai politik yang dibesut si bungsu, Kaisang Pangarep, gagal berkali-kali melaju ke Senayan. Jokowi lantang mengumumkan diri siap perang total demi PSI, agar gajah bisa setara berdiri dengan partai-partai penakluk suara rakyat. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Langkah pertama dengan mematok target menggembosi lumbung banteng, khususnya di Jawa Tengah yang selama ini menjadi pendulang suara bagi Moncong Putih. Tapi, mengapa kekuatan Megawati Soekarno Putri yang dibidik Jokowi? Apakah gajah yang kini ada di tangan keluarga Solo tahu persis cara menaklukkan Jawa Tengah, hingga yakin sesumbar menggeser dominasi poros keluarga Teku Umar? Padahal, Jokowi kini tak sekuat dulu. Jokowi sudah tak memegang kendali kekuasaan dan kini namanya berada di pusaran opini tiada henti. PSI ini kan juga mengambil resiko, di satu sisi bisa mendapat insentif elektoral dari Pak Jokowi di beberapa wilayah, tetapi sangat mungkin juga itu menjadi resiko yang punya efek bumerang gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kan Pak Jokowi ini berada di pusaran opini yang tiada henti, selalu di hotspot diskursus publik, terutama misal soal ijazah, kemudian soal mungkin beberapa kebijakan pada saat jadi presiden, dan intensitas serangan pada area pribadi maupun area kebijakan yang pernah diambil Pak Jokowi di masa lalu, itu prediksi saya akan semakin intens nanti jelang pemilu 2029 gitu. Pada Pesta Akbar Demokrasi 2024 lalu, Jawa Tengah memang tak mutlak menjadi milik PDI Perjuangan. Di pemilihan legislatif, Banteng boleh berjaya. Namun, dua kontestasi berikutnya, pemilihan presiden dan gubernur, jagoan Megawati di Jawa Tengah tersungkur. Faktor inilah yang disebut-sebut menjadi celah gajah mengisi kandang banteng. Jokowi efek dinilai menjadi nilai plus, pembeda dengan daya pikat Mega yang selama ini ada di hati pemilih Jawa Tengah. Kita itu pada tahun 2019, nol. Ya. Suaranya di Jawa Tengah. Oke. Sekarang menjadi 2. Nah, Mas Kaisang ini bilang bahwa nggak cukup dong, masa cuma 2? Sekarang udah ada Pak Jokowi di belakang, di atas PSI. Betul. Masa cuma 2? Meski perlu dicatat, pada pemilihan bupati dan wali kota, PDI Perjuangan tetap mendominasi. Belum lagi, PSI dinilai hanya kuat di Solo dan tertinggal jauh di wilayah lain di Jawa Tengah. Jawa Tengah bukan Solo. Solo itu karakter yang sangat kuat dengan identitas kader mayoritas PSI, ya, ada melek digital, anak muda, kemudian menengah ke atas. Sementara di Jawa Tengah secara keseluruhan itu kan kebanyakan agraris, kemudian daerah pedesaan juga kuat gitu ya, dan punya warisan ideologis merah gitu ya. Jadi menurut saya klaim bahwa gajah akan menguasai Banteng di Jawa Tengah ya bisa-bisa saja, tetapi terlalu menyederhanakan persoalan kalau kita menganggap bahwa
apa yang dinarasikan oleh PSI sebagai bakal atau tanda-tanda kemenangannya dalam pemilu 2029. Jokowi saya lihat sedang dijadikan reference power ya, menjadi kekuatan rujukan PSI. Ini tentu bagian dari strategi adjustment-nya PSI. Kenapa? Kalau dulu kan mendeklar partai yang tidak berpola patron claim ya, dengan ketokohan begitu. Nah sekarang kan sudah berubah. Pengaruh Megawati di kandang Banteng memang bukan sekedar tentang sosok, tapi ada ideologi Marhain, warisan ayah proklamator Soekarno. Tentu ada sejarah panjang mengapa Jawa Tengah menjadi basis tumbuhnya Marhainisme, ideologi wong cilik melawan ketidakadilan penguasa. Sisi inilah yang tentu tidak dimiliki PSI, meskipun mendapatkan endorse Jokowi. Gajah dinilai hanya bertumpu pada sosok. Tokoh ini pun sudah tak berada di lingkaran kekuasaan. Jadi dari mana rumus menggulingkan Banteng di kandang sendiri? PDIP itu bisa dipandang sebagai agama politiknya orang Jawa Tengah. Ya, kenapa begitu? Karena ia sudah menjadi struktur kekuatan politik mayoritas warga Jawa Tengah. Dan banyak warga Jawa Tengah secara turun-temurun merah gitu. Nah, apakah PSI bisa merebut itu? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi PSI. Dari sisi branding dia kuat, ya, sisi branding dia kuat. Kemudian kelincahan dia oke. Pemilih anak muda, yes. Tetapi, maaf ya, menurut saya kelemahan PSI itu belum kuat secara struktural. Basis sosiologis dan basis ideologis PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu mengakar dan sangat mendalam ya. Pola hubungan yang terjadi bukan hanya semata-mata pada momen kontestasi elektoral, tapi ini membentang panjang dalam historisitas PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Jadi saya lihat kalau sampai menggeser kandang Banteng menjadi kandang gajah gitu ya, itu rasanya sangat berat untuk saya tidak mengatakan tidak realistis. Janji Jokowi turun gunung, siap ke pelosok-pelosok negeri, diakui menjadi pelecut bagi kader PSI, mengantarkan partai di lingkaran elit. Namun, masihkah rakyat tergiur dengan gaya politik keluarga Solo yang selama ini tak henti menepuk kontroversi? Lumrah bahwa partai politik itu saling berkompetisi untuk memenangkan hati rakyat. Tapi toh keputusan itu ada di bilik suara ketika rakyat menentukan pilihannya. Jadi PDI Perjuangan pada prinsipnya menghormati betul seluruh strategi dari masing-masing partai politik. Tentu partai politik ingin menang dalam pemilu, ingin mendapatkan banyak dukungan publik. Itu adalah otoritas mereka untuk menyampaikan hal itu. Dan kami membatasi diri untuk mengomentari strategi politik ataupun juga obsesi politik partai-partai lain. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan tekad dan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini. Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya menjadi tumpuan. Pertanyaannya kemudian pemirsa, seberapa mendesak sih dilakukan revisi Undang-Undang KPK? Kami hadirkan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan tekad dan komitmen untuk memberantas korupsi di seluruh lini pemerintahan dan dunia usaha. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum, namun tetap menjunjung tinggi keadilan.
Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Jakarta Jumat kemarin. Untuk mewujudkan hal ini, aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi tentu menjadi tumpuan agar komitmen pemberantasan korupsi berhasil. Presiden pun sempat mengundang sejumlah tokoh untuk membahas hal ini pada akhir Januari lalu. Salah satunya, hal yang disampaikan kepada Presiden adalah jika revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 melemahkan lembaga anti rasuah ini. Sejauh apakah revisi Undang-Undang KPK mendesak harus dilakukan kembali saat ini? Ataukah usulan untuk kembali ke Undang-Undang KPK yang lama dan mendapat dukungan dari Presiden ke-7 Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dapat menjadi jalan keluar meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia yang saat ini turun ke 34 dan berada di posisi ke-109 dunia? Akankah penguatan KPK dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi yang masih terjadi hingga saat ini? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini berulang kali menyampaikan dan menegaskan tekad serta komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi yang serius di negeri ini. Artinya, aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjadi tumpuan dan muncul pula usulan-usulan dilakukan revisi Undang-Undang KPK. Sebetulnya seberapa mendesak sih hal ini dilakukan? Malam hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang akan bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi saat ini sudah bergabung bersama kita ada pengamat hukum tata negara Bang Margarito kami. Selamat malam Bang Margarito. Iya malam. Sehat ya Bang ya? Sehat. Terima kasih di libur panjangnya sudah menyempatkan waktu Karena gue nih. gak kemana-mana, gue di Gak Jakarta kemana-mana, doang. Gitu ya. tapi untuk negara kita selalu ada Ya, waktu ya, dong Bang ya. Margarito ya. Termasuk membahas mengenai bagaimana mengimplementasikan tekad dan semangat dari Presiden Prabowo yang sudah begitu serius pengen Ya. memberantas korupsi. Kuncinya di KPK, Bang No, Margarito. kuncinya di dia. Oke. Kuncinya di Presiden. Tidak di yang lain. Apapun itu, apapun argumentasinya. Kuncinya sekali lagi di Presiden. Tidak yang lain. Sejarah pemberantasan korupsi kalau Anda cek, ya, itu menunjuk leadership, political leadership sebagai kunci dalam seluruh game pemberantasan korupsi. Tidak yang lain. Oke, tapi kemudian diimplementasikan ke bawah yang melaksanakan tugas. Ini kan aparat penegak hukum. Oh iya. Ya, seperti Oh apa iya tuh betul. Bang Margarito? Oh iya betul. Kan dia tinggal bilang aja tuh. Dia lihat aja tuh. Oh ini ke kanan nih. Kenapa kau ke kanan kamu? Ini ke kiri nih. Loh, kenapa ke kiri nih? Loh, ini ada tersangka, calon tersangka ada 10 orang ini. Kenapa Anda makan cuma 3? Kenapa Anda makan cuma 5? Misalnya, atau Anda makan cuma segini nih. Kenapa ini? Ada apa ini? Kan kita mengerti itu cara penegakan hukum. Kita mengerti detail penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi itu. Calon TSK, saya tidak mau menyebut kasus langsung gitu ya. Beberapa waktu yang lalu dalam satu kasus gede di sini, lalu kasus itu sampai di pengadilan, disidangkan di sana. Pada waktu pembacaan dakwaan itu terlihat itu ada ABCD itu, tapi ABCD itu sampai sekarang belum sampai di pengadilan. Yang ada cuma beberapa orang doang. Ada tebang pilih dong berarti. Loh, iya memang harus kita bilang begitu dong. Oke. Harus kita bilang itu gitu. Nah, saya tidak tahu bagaimana Presiden mengoreksi itu. Apakah beliau tahu itu atau tidak? Diberitahukan atau tidak kepada beliau? Dan kalau beliau diberitahukan, bagaimana sikap beliau kita tidak tahu. Begitu ya. Tapi begitulah kenyataannya. Oke. Pemberantasan korupsi itu sekali lagi sangat tergantung pada political leadership. Okay. Tidak yang lain. Dan untuk soal itu Anda bisa cek dalam sejarah Indonesia maupun sejarah di tempat lain. Anda tahu di Indonesia misalnya tahun-tahun 58, 59 itu. Anda baca bukunya Bang Buyung, almarhum Bang Buyung Nasution, guru saya itu. Ketika ada garis pemberantasan korupsi itu ditegakkan, Anda tahu ada penegak hukum, Bang Buyung itu menulis di Semarang misalnya, ada penegak hukum yang berdiri di pojok-pojok jalan dan mengidentifikasi siapa ini yang pakai mobil segini nih, diambil tuh di Pasar Baru itu, di Pasar Baru itu dalam rangka semangat pemberantasan korupsi khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Anda tahu nggak ada aparatur yang datang kepada para pedagang eceran yang kecil-kecil di pinggir-pinggir jalan itu meminta pembukuan. Bang Buyung bilang ini gila, masa ada orang pedagang segitu itu, lo kok Anda minta pembukuan?
Satu, itu yang kecil-kecil gitu ya. Oke. Yang gede, saya tidak usah sebut nama orang karena orang sudah almarhum gitu ya. Ketika Jaksa Agung mengambil presiden pada waktu itu gitu ya, dengan segala macam cara adalah lepas. Begitu. Di masa Orde Baru tahu kita. Ya. Jadi itu sebabnya tadi dari awal saya bilang leadership. Bukan yang lain. Hanya memang kita mesti mengecek seberapa tepat si leader itu mengadministrasikan organisasinya untuk memastikan impiannya itu dilaksanakan. Oke, menarik nih. Yang penting soal siapa dan bagaimana leadernya. Yes. Soal tekad dan komitmen pemberantasan korupsi. Lebih lanjut kita bahas nanti ya, Iya. Bang Margarito. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Esensiasi dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya semua tingkatan kita harus bersihkan, ya kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi, ya. Saya bertekad patuhi hukum, tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau, dan saya sudah buktikan. Ya, saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti. Kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ya pemirsa, kita kembali lanjutkan pembahasan malam hari ini tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Semakin lengkap formasinya, sudah hadir bersama kita juga Wakil Ketua KPK tahun 2007 sampai 2011 Bapak M. Yasin. Selamat malam Pak Yasin, apa kabar? Selamat malam. Sehat kabar ya Pak baik, Yasin? ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih malam hari ini juga sudah berjuang untuk bergabung dalam diskusi kita. Pak Yasin, kalau melihat semangatnya Pak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini, habiskan begitu kan. Nah Pak Yasin melihat perbedaan dari aparat penegak hukum khususnya KPK dulu dan sekarang seperti apa Pak Yasin dalam mengimplementasikan semangat ini? Ya, intinya KPK itu harus diberikan suatu katakanlah kewenangan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam United Nations Convention Against Corruption, yaitu pasal atau diktum 8. Jadi lembaganya itu harus independen, jangan independen tapi di bawah eksekutif, terus kemudian pegawainya adalah ASN, itu tidak. Di situ ada harus tempat lapor, pimpinan KPK itu sebenarnya kan penanggung jawab tertinggi di KPK itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jangan harus lapor ke Dewan Pengawas KPK. Nah, Dewan Pengawas KPK itu pun juga posisinya itu juga ambigu, sebagai apa dia? Kan seperti itu. Kalau mengawasi kan dulu kan kita juga diawasi, diaudit.
penggunaan uang KPK juga diaudit oleh BPK, BPKP misalnya. Terus kemudian juga dalam melaksanakan penyadapan kita juga diaudit oleh Kementerian Komunikasi dan beberapa provider dan lembaga-lembaga pengawas. Sehingga kita mencegah abuse of power itu dengan cara yang sudah sebenarnya sudah settle di bawah Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, dengan tidak adanya independensi ini berpengaruh kepada kinerja KPK. Yang jelas itu pengamatan saya begitu. Nah, atas apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo itu harus tuntas semuanya, harus tidak ragu-ragu misalnya dalam mengambil kebijakan. Nah, ini perlu diingat bahwa misalnya kita mengejar koruptor sampai ke kutub atau sampai ke padang pasir, itu kan satu sisi boleh tuh. Jadi law enforcement itu memang harus tegas. Tapi di sisi lain kita juga harus membenahi tata kelola atau governance. Yaitu bisnis proses di masing-masing instansi itu bagaimana caranya agar tidak terjadi suap menyuap di situ. Terutama adalah instansi-instansi yang melaksanakan layanan publik atau public services. Itulah yang disurvei oleh International Transparency. Jadi indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index kita itu 2 tahun 37. Artinya 24, 25 itu 37 nilainya. Dan hal itu bisa didorong oleh KPK sebetulnya Pak? Terus kemudian tahun yang terakhir ini 25 ini tahun 2025 34 artinya semakin turun. 2003, 24 terus IPK-nya adalah 37, sekarang turun di bawah Timor Leste. Nah, coba ditahan dulu Pak Yasin karena kita juga punya datanya terkait indeks yang disampaikan oleh Pak Yasin. Tadi pemirsa kami coba hadirkan untuk Anda untuk melihat bagaimana indeks atau pergerakan tentunya menggambarkan semangat pemberantasan korupsi di negeri ini, khususnya di wilayah ASEAN. Ini kita bisa simak bersama. Ini merupakan indeks persepsi korupsi di tahun 2025 di wilayah ASEAN. Indonesia menempati peringkat dunia 109 ini ya Pak Yasin ya, di tahun 2025. Nomor satunya adalah Singapura yang menduduki peringkat dunia ketiga. Kemudian disusul Brunei, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, Laos, dan Indonesia di peringkat yang sama. Kemudian di bawahnya Thailand, Filipina, Kamboja, Myanmar. Gimana nih Pak Yasin melihat angka ini? Ini kan bukan angka yang patut untuk dibanggakan ya Pak Yasin ya nampaknya. Jadi itu menunjukkan bahwa Indonesia itu masih rampan atau masih menyebar korupsi itu di semua sektor itu. Jadi karena ini adalah respondennya adalah pelaku usaha domestik maupun pelaku usaha internasional yang berada di Indonesia. Jadi terutama adalah perizinan dan non perizinan itu masih harus melalui praktek suap menyuap. Terus the world competitiveness index itu kita juga rendah. Jadi efisiensi, tax ratio kita masih tinggi dibanding ASEAN. Artinya apa di situ? Adalah untuk cost of production di Indonesia itu lebih mahal dibanding negara-negara ASEAN lainnya ya, untuk ASEAN ya. Nah, kita ini lebih dari tax ratio kita ini rendah sekali, sekitar 10%. Nah, sedangkan yang negara-negara lain seperti Singapura apa itu udah 20%, bahkan lebih dari itu. Nah, kita itu rendah. Terus kemudian efisiensi birokrasi, pemburusan uang. Itu dengan cara markup, dengan menaikkan biaya untuk membuat proyek misalnya, tapi menurunkan kualitas proyek. Untuk technical specification-nya itu diturunkan. Praktek-prakteknya seperti ini seperti ya Pak itu. ya? Jadi korup, terutama adalah pengadaan barang dan jasa. Itu semuanya dipotret oleh International Transparency. Jadi bagaimana cara membenahi itu? Yaitu khususnya Bribery Index kita ini sangat tinggi sehingga kita menjadikan kita tuh rankingnya 109 di antara 184 negara. Dan nilai kita skornya hanya 34, sama dengan Laos, sama dengan negara-negara Afrika yang merdekanya belakangan lah begitu. Lalu apa yang harus dilakukan Pak Yasin kalau seperti itu? Birokratik reform. Nah penjelasan lebih lengkapnya nanti Pak Yasin ya, ditahan dulu. Nanti pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda sesaat lagi.
Tiap bulan Ramadan yang manis jadi rebutan, tapi jangan sembarangan, mari jaga ke. Baik, bicara mengenai komitmen pemberantasan korupsi, nampaknya kehadiran aparat penegak hukum seperti KPK ini juga menjadi tumpuan dan seberapa penting sih sebetulnya revisi Undang-Undang KPK ini dilakukan. Karena Pak Yasin, kalau menurut Bang Margarito tadi yang penting adalah leadership-nya, kepemimpinannya begitu. Semangatnya sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Kalau menurut Pak Yasin, revisi Undang-Undang KPK-nya perlu dilakukan? Ya, paling tidak itu dikembalikan bahwa KPK itu harus menjadi lembaga yang independen, tidak harus di bawah eksekutif. Dengan kata lain, undang-undang tidak perlu direvisi, kembalikan saja kepada Undang-Undang 30 tahun 2002. Itu sudah pas seperti apa yang diinginkan atau diharapkan oleh Konvensi PBB menentang korupsi. Itu kan kalau yang sekarang berarti tidak independen ya Pak ya? Tidak independen, pokoknya pegawai negeri. Dan kemudian apa-apa mau melaksanakan misalnya penyitaan, penyadapan itu harus lapor. Dulu lapornya dari staf itu ke pimpinan KPK 5 orang itu. Itu sudah cukup, itu memangkas birokrasi. Nah di sisi lain, kalau di dalam hal pencegahan tuh, kajian sistem yang pernah dilakukan oleh KPK pada periode-periode sebelumnya, misalnya di penyelenggaraan ibadah haji, di bidang anggaran, Kementerian Keuangan sampai ke DPR, di bidang bea cukai, pajak, itu kajian sistem semua. Ada rekomendasi, dan itulah yang harus dilaksanakan oleh lembaga yang sedang dikaji sistemnya. Itu termasuk birokratik reform. Oke, jadi reformasi birokrasi justru yang lebih penting dibandingkan kita sibuk bicara soal revisi Undang-Undang KPK, Pak Yasin? Dan salah satunya, ya kembalikan aja ke Undang-Undang 30 gitu loh, nggak revisi, itu tetap memakai undang-undang yang lama itu yang terbukti efektif. Nah, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu banyak hambatannya, banyak barier di situ. Sehingga ruang gerak KPK tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya itu secara cepat. Nah, sedangkan kajian sistem itu adalah untuk membenahi governance atau tata kelola itu sehingga tidak ada loophole orang itu suap menyuap, dirubah menjadi semuanya ada digital atau online. Singapura bisa itu bongkar muat di pelabuhan itu hanya sehari, antrian kapalnya itu ribuan. Nah, kemudian kalau di Indonesia kenapa harus 14 hari? Jalur merah, jalur hijau itu transaksi suap begini. Itu yang menyebabkan karena ada face to face communication, ruang untuk melakukan tatap muka antara importer dengan petugas di bea cukai. Disitulah celahnya. Tapi kalau menurut Pak Yasin, kalau menurut Pak Yasin undang-undang kembali saja lah ke undang-undang tadi disebutkan nomor 30 ya. Ini memberikan taji apa sih Pak? Kekuatan apa untuk KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di poin yang mana? Misalnya itu untuk menyadap, untuk menggeledah, untuk itu kan tidak perlu lapor, tidak perlu harus izin kepada misalnya hakim atau dewan pengawas kalau internalnya. Kan repot kalau dewan pengawasnya tidak ada di kantor. Misalnya tangkap tangan itu harus dilakukan di malam hari. Bagaimana kalau dewan pengawasnya pas tidak ada di kantor? Kalau pimpinan KPK kan 5 orang itu selama itu ada misalnya komunikasi, yang 5 itu adalah kolektif kolegial menyatakan setuju ya lakukan penangkapan malam hari ini ya dilakukan cepat gitu loh. Terus kemudian pegawainya, kalau pegawainya ASN, bila dia itu adalah misalnya saja menerima suap atau memeras kepada yang sedang ditangani, bisa kita lakukan eksekusi langsung dipecat. Kalau ASN kan nggak bisa. Kalau ASN malah pikirannya adalah mengumpulkan poin untuk naik pangkat. Sehingga fokus untuk pemberantasan korupsi menjadi nomor 2. Oke, baik Pak Yasin. Bang Margarito gimana nih kalau berdasarkan cerita pengalaman nampaknya independensi lembaga anti rasuah penting dengan segala hormat saya pelaksanaan. Dengan segala hormat saya sama Pak Yasin gitu ya, saya tidak sependapat. Kenapa Bang? Begini, katakanlah itu anak-anak pegawai negeri itu. Memang anak-anak itu punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Anak-anak yang paling tulis doang tuh. Yang memegang kewenangan melakukan penyidikan adalah mereka. Komisioner dan direktur-direktur itu loh, sama penyidik-penyidiknya. Anak-anak enggak.
Oke. Dan direktur dan lain-lain tuh dari mana mereka? Polisi kan? Aparatur negara apa bukan tuh? Oke. Dari sudut pandang itu. Satu. Yang kedua, tangkap-tangkapin tadi di apa tuh? Di VT itu. Ada gambar tuh orang-orang yang pakai baju apa loreng-loreng tuh, orange-orange tuh. Ini tangkap-tangkapin sampai KPK tuh. Pakai nyadap-nyadap itu kan, tangkap. Kemarin baru tangkap lagi kan itu. Jadi apa problemnya? Jadi ini soal style. Soal soal mau apa enggak, soal gaya kepemimpinan. Lihat siapa? Buktinya bisa begitu. Bisa kok. Tapi kan harapannya bisa lebih galak gitu loh Bang Lebih galak. Margarito. Orangnya cuma segitu kok. Cuma sebanyak itu kok. Itu satu ya dari segi praktisnya. Dari segi konsep ya ada problem dengan soal apa independensi itu. Ya. Begitu ya. Karena kalau orang belajar sejarah tata negara begitu, ini Amerika Serikat itu biangnya independensi tukang kampanye itu independensi itu. Beres kan mereka? Beres kan? Independensi yang paling gila itu the Fed. Yang kita bawa ke sini untuk Bank Indonesia dan itu pula yang kita jadikan contoh untuk kita bikin organ-organ independen itu gitu. Termasuk misalnya KPK, OJK, dan lain tuh. Apa? Independensi dalam penegakan hukum nih Bang Margarito. Apa? Jadi tidak ada campur tangan dari pihak luar dalam penanganan. Independensi itu dari awal itu dipakai sebagai barrier untuk tangan politik tidak masuk ke dalam. Ya. Campur tangan kan itu. Ya. Intervensi kan itu. Itulah konsep independensi dari awal. Oke. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas dari pengaruh manapun juga. Itulah yang perlu dijamin. Ya, itu kalau yang disebut itu di bawah independensi. eksekutif, kalau misalnya presiden yang menyampaikan, jangan bisa. ini kan, tidak bisa. repot juga kan. Ini tata negara. Anda ini bernegara pakai undang-undang dasar. Tidak ada organ lain di Republik ini yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang kecuali presiden. Itulah yang ditulis dalam undang-undang dasar. Tidak yang lain. Karena itu presiden memikul tanggung jawab. Konsep independensi ini kan dipakai untuk the Fed, dipakai untuk Bank Indonesia. Yang ngaur itu kan, yang kebijakan-kebijakan moneternya memunculkan kita sekarang ini kan. Kalau tadi dia bilang ada problem tata kelola, itu bukan problem hukumnya. Problem politik. Birokratik reform gitu ya. Sudah kita menghendaki selama begini kan. Itu yang celaka itu. Kajian sistem itu adalah bisnis proses yang kita kaji. Setuju, itu yang implementasinya kan bukan Anda tuh. Ya, itu kan akhirnya jadikan politik tuh. Dan itu ditanggung jawabnya presiden. Kita dan ada kewenangan untuk menyarankan itu berdasarkan pasal 14. Bahwa KPK berwenang untuk melakukan kajian sistem di lembaga pemerintah, lembaga negara. Setuju. Dan sekarang itu bisa dilakukan. Karena fungsi pencegahan itu sampai sekarang ini tidak ditangguhkan. Ada di KPK. Jadi lakukan itu. Pelaksanaan dari rekomendasi itu dilakukan oleh menteri-menteri itu kan. Politik apa bukan tuh? Dan ini kan berada di bawah tanggung jawab presiden. Jadi memang ini manajemen di kantor kepresidenan dan atau pembantunya yang namanya Kementerian Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi itu yang mesti ngecek-ngecek. Kalau tidak, karena itu nanti kan dia kembali lagi reformasi birokrasi itu kan kembali guide-nya pasti dibikin oleh Kementerian Reformasi, lalu teknisnya akan dibikin oleh masing-masing kementerian tuh. Artinya mengaktifkan lembaga-lembaga lain untuk bisa mensupport yang dilakukan oleh KPK gitu, Bang ini Margarito. Loh, misalnya beliau ini saran, kau bikin ini. Ya. Misalnya nih, kamu bikin ini ya. Lalu dicek. Kalau tidak bisa kan tadi Pak Yasin bilang di off air tadi bilang kalau tidak bisa ditangkapin. Nah, siapa yang ngecek itu? Siapa yang ngecek itu? Ini kan beliau nih. Kalau ngecek kalau tidak mau, ya suruh kamu kenapa nggak bisa di kementerian dan lembaganya masing-masing yang diharapkan. Presidennya bilang, kau menteri, kenapa tuh rekomendasinya KPK kamu tidak bikin? Simpel kan itu. Kenapa kamu? Kalau tidak bisa tendang dia. Karena kamu ternyata menjadi beban untuk negara kan. Ini sudah dikaji oleh orang ini. Udah nih, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang harus galak siapa Bang Margarito? Karena kemudian ketika KPK, aparat penegak hukumnya saja tidak bisa. Presiden, karena mereka tidak bisa berhentikan tuh menteri-menteri. Kalau presiden bilang, menteri, kamu cek ini, cek ya, saya pastikan 6 bulan beres. Nggak bisa. Tapi presiden nampaknya juga butuh lembaga untuk membantu kan, melakukan penindakan tadi kan sudah dibantu kan. Kan tadi dibantu, sudah dikasih tuh. Oke, baik Bang Margarito ditahan, Pak Yasin silakan. Ya. Setiap instansi itu ada pengawas internal. Saya pernah jadi irjen juga di Kementerian Agama. Ada irjen, ada inspektorat, segala macam. Ada inspektorat kota, ada inspektorat
kabupaten, ada inspektorat provinsi. Di lembaga pemerintah, baik kementerian maupun non-kementerian di Jakarta itu semua ada pengawas internalnya. Itu filter pertama. Iya, Internal. nah, itu bekerja sama dengan KPK. Ini loh kajian sistem kita, hasilnya seperti ini rekomendasi, tolong dikawal. Jadi semua yang mengawal adalah pengawas internal. Kami dulu membawa 600 orang pengawas internal itu di Kementerian Agama. Jadi tidak bisa satu orang misalnya presiden mengawasi instansi nggak ada, nggak bisa, nggak mampu. Butuh Artinya lewat. pembantunya adalah pengawas internal yang ada di instansi itu. Kalau di kementerian dipimpin oleh Irjen, membantu menteri untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi KPK atas pencegahan. Kami itu letak KPK, Pak Yasin? Nah, kita kan bersama-sama. Kita pernah mengundang tuh pengawas internal itu seluruh Indonesia itu. Setiap hardcore di hari, misalnya saja peringatan anti korupsi dunia itu semua pengawas internal di seluruh Indonesia, baik kabupaten, kota, provinsi, kementerian, badan itu diundang ke Balai Kartini sana. Kita jelaskan, jangan ragu-ragu apabila ada di internal kalian, di instansi kalian ada yang korupsi, laporkan ke KPK, mari kita kerjasama. Tapi prakteknya seperti apa Pak Yasin? Ya tidak ada laporan. Dari 2007 sampai 2011 waktu saya menjabat sebagai wakil ketua, sebagai komisioner ya, pimpinan KPK, itu nggak ada yang lapor, kecuali satu itu di Lampung, atas korupsi yang dilakukan di Lampung Tengah. Satu itu seluruh Indonesia itu banyak sekali, lebih dari 1.000 itu pengawas internal itu. Artinya yang perlu dievaluasi, Pak Yasin. Itu kan problemnya itu kan. Baik, sebentar. Ya Presiden harus menekan kepada pengawas internal itu harus berfungsi secara maksimal, membantu KPK untuk pencegahan. Bersama-sama dengan Kemendagri dan Menpan, serta KPK. Itu interinstansi yang melakukan kerjasama di bidang koordinasi di bidang pencegahan. Kemudian kita monitor pencegahannya itu seperti apa, pelaksanaan atas rekomendasi itu. Semua kita berikan rekomendasi. Artinya pencegahan dan penindakan itu berjalan concurrent. Kadang-kadang penindakan masuk dulu baru pencegahan masuk. Misalnya pada waktu kita menangani kasus di BI, kita pencegahan masuk. Ada aturan-aturan yang kita rekomendasikan untuk diubah. Jangan negara dalam negara ini aturannya kok enak sekali ini di BI. Kita berikan saran, ya diterima. Atau sebaliknya pencegahan dulu, tapi kalau tidak bisa artinya tidak bisa melakukan pencegahan, kemudian kita masuk. Seperti kami masuk di Bea Cukai, kemudian masuk juga di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, Bea Cukai itu menggeledah dan juga ada yang tangkap tangan, ada yang di pajak juga gitu. Kita proses hukum di anggaran juga seperti itu, termasuk juga korupsi yang ada di daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk DPRD. Ada yang DPRD itu semua anggotanya kena misalnya di Malang, kemudian ada di misalnya Bengkulu. Itu semua itu. Karena begini Pak Yasin, apa yang kemudian kita perbincangkan atau mungkin diskusikan malam hari ini berangkat dari penilaian masyarakat, mungkin menilai kondisi KPK sekarang yang dulu kan sepertinya superior, begitu galak ya. Tapi sekarang juga aparat penegak hukum lain, Kejaksaan Agung misalnya, nampak begitu luar biasa juga melakukan hal yang sama, pemberantasan korupsi, penegakan harus hukum. komplimen antara penegak hukum itu saling melengkapi, karena kan ada tugas KPK itu koordinasi. Bila misalnya Kejaksaan Agung misalnya melakukan suatu mau melakukan penangkapan buronan, ya KPK bisa dimintai bantuan untuk ikut bersama-sama mengejar buronan itu. Dan sebaliknya gitu loh. Demikian juga dengan kepolisian. Ada satu kasus yang ditangani juga 3 penegak hukum, misalnya Bang Senturi. Ya, misalnya ya Kejaksaan juga menangani, kepolisian menangani, KPK juga menangani. Berjalan seiring koordinatif. Bila ada suatu kasus yang menurut pertimbangan dari APH lain itu lebih baik ditangani oleh KPK, diserahkan, ada mekanismenya. Pasal 9 dari Undang-Undang 19 tahun 2019. Masih sama pasalnya. Jadi ada mekanisme apabila ini lebih baik ditangani oleh KPK, ya KPK mengambil alih. Itu loh, atas dasar kesepakatan. Atau apabila mandek lama di suatu APH yang lain, bisa diambil alih paksa oleh KPK. Dan itu bukan cerita, ini udah pernah dilakukan Nah kalau oleh yang KPK. Pak Yasin lihat sekarang soal pembagian penanganan kasusnya siapa oleh siapa, ini gimana Pak? Sudah cukup memberikan ruang KPK untuk menunjukkan performanya yang baik dalam penindakan korupsi? Ya itu diatur dalam pasal 11.
Jadi kalau KPK itu fokusnya hanya high ranking official. Jadi pasal 11 itu KPK menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ya. Yaitu presiden, anggota DPR, para menteri, para bupati, para wali kota, anggota DPR, anggota DPRD itu penyelenggara negara. Eselon 1 itu penyelenggara negara, high ranking official dan penegak hukum. Dan pihak lain yang kasus korupsinya itu melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum, termasuk swasta-swasta itu juga ditangani oleh KPK. Atau pejabat yang rendahan yang bukan eselon 1. Tapi korupsinya adalah bersama-sama dengan eselon 1, kena semua sampai kepada staf. Apabila dia bekerja sama dengan penyelenggara negara melakukan korupsi bersama. Oke, baik. Gitu. Baik, Bang Margarito gimana nih soal pembagian kewenangan, siapa menangani tindakan korupsi apa? Terjadi overlapping nggak sih kalau Bang Margarito ngelihat sekarang? Kalau saya tidak. Tidak, ini fair aja kok. Yang dapat di mana? Makan situ, dapat makan. Karena semangatnya sama-sama penindakan korupsi. Pemberantasan korupsi. Ini bukan sana, bukan sini. Jadi di mana siapa saya saja dapat, melihat, sikat saja. Ken dapat makan, ini dapat makan. Jangan jangan pakai dan segala macam gitu ya. Misalnya kemarin kan KPK tangkap beberapa jaksa, begitu ya. Itu karena dan penegak lain hukum, gitu. ya kan. Jadi dan sebenarnya jaksa sendiri bisa tangkap jaksa kan? Iya. Jaksa juga kemarin kan tangkap juga beberapa jaksa itu. Begitu. Jadi tidak ada yang hebat di situ dan yang paling pokok adalah begini, kita memiliki semangat yang sama, kemauan yang sama dan lembaga apapun itu untuk memastikan bahwa kita perlahan-lahan terbebas atau berkurang di dalam rankingnya di dalam pemberantasan korupsi itu gitu. Itu yang paling pokok. Yang kedua, ya memang saya setuju gitu ya. Reformasi birokrasi harus terus-menerus dilakukan dengan segala macam cara. Tidak perlu tunggu nanti rekomendasi dari sana dari Amerika dan macam-macam, nggak usah lah. Karena sarangnya banyak di situ tindakan korupsi. Di situ itu gitu. Coba Anda lihat ya di Kementerian Keuangan misalnya. Sejauh ini kan kita dengar Kementerian Keuangan itu adalah institusi yang paling hebat reformasi birokrasinya. Ketangkap banyak itu jaksa orang-orang kan. Pajak dan bea cukai. Nah itu tangkap terus di mana-mana itu kan. Banyak juga tuh orang yang minta duit dana transfer daerah dan segala macam itu, transfer daerah segala macam itu minta bagian dan segala macam, bayar di muka dan macam-macam, banyak yang masuk penjara juga tuh. Jadi karena itu memang kita mesti pastikan bahwa reformasi birokrasi itu tidak berhenti. Dan siapa yang bertanggung jawab ini? Ya Presiden. Teknisnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, begitu. Tentu saja karena mereka KPK itu punya kewenangan pencegahan dan memberikan saran-saran segala macam. Ya oke, main aja begitu ya. Sehingga kita kerubungi rame-rame, kita kepung rame-rame supaya kita persempit itu supaya kita persempit itu medan ruang celah korupsi. Yes, loophole itu harus kita Bang Margarito ya, Mbak Ken. Pernah tuh tahun 2005 kita mengusulkan harus ada reformasi birokrasi tahap pertama atau batch pertama, yaitu Kementerian Keuangan. Karena apa? Karena dia menerima uang negara dan mendistribusikan uang negara. Terus yang kedua BPK yang melakukan pemeriksaan internal, eksternal ya, itu BPK. Kemudian MA. Dari tiga ini remunerasinya itu langsung 100% kenaikannya. Terus apa dampaknya? Nah, dampaknya ternyata ya tidak hanya kenaikan remunerasi yang 100% itu bisa mencegah orang untuk melakukan korupsi, tapi malah ternyata juga di Kementerian Keuangan, di MA juga kita pernah tangkap tangan, di BPK juga kita tangkap tangan gitu. So what? Ya. Oke. Nah, terus kemudian perlu ada evaluasi. Iya, perlu dievaluasi dan diawasi. Nah, batch yang kedua itu 14 instansi. Termasuk Kementerian Agama, termasuk di Menpan sendiri, termasuk di kementerian-kementerian lain dengan melaksanakan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih itu bebas dari korupsi. Lagi ya, Pak? Tapi tidak berfungsi dengan baik karena setiap ganti presiden ganti programnya. Itu dia, ganti polisi berlanjut gitu kan. Kan gitu. Begini nih, ada satu lagi nih, kita ngobrol nih ya. Cicero, ahli hukum Romawi yang hebat itu, dia bilang kalau Anda mau korup, bikin saja lembaga pengawas sebanyak-banyaknya. Maka korupsi akan banyak. Karena tidak akan yang terawasi.
Oke. Karena semuanya menjadi pengawas. Nah, jadi kalau mau korupsi itu dia gila, bikin aja lembaga pengawas sebanyak-banyaknya. Dan hukum itu tidak akan lurus. Oke. Begitu tesisnya Cicero. Dan itu terbukti, proven. Yes. Coba lihat di pengawas ini ya, kalau kita bicara, ada tadi boleh bilang ada KPK, ya, ada BPK, konstitusi. Ada inspektorat di semua instansi. Di luar itu ya, tahun 80-an. Pak Yasin juga gemes soalnya di luar itu kan di masa Pak Harto kita bikin lagi yang namanya BPKP. Untuk internal government watch nih, audit nih. Lalu tambah-tambah lagi deh. Makin banyak lembaga pengawas, makin banyak tindakan korupsi yang akan dilakukan. Berarti harusnya memperkuat yang sudah ada saja. Di Indonesia sudah ada KPK, Pak Yasin sudah ada polisi juga ikut melakukan pemberantasan korupsi, juga kejaksaan. Menurut Pak Yasin, apa yang membuat para pelaku tindak korupsi nampaknya nggak takut-takut juga Pak Yasin? Sudah keroyokan ini? Atau malah justru tadi tesisnya betul? Begitulah kenyataannya. Dan Anda jangan bayangkan, dengan segala hormat saya sama Pak Yasin begitu ya, saya itu nggak percaya itu indeks-indeks itu. Indeks itu dari Amerika saya nggak percaya itu bohong semua itu. Baik, tapi itu menjadi indikator kalau saya gitu ya. Tapi dari segi manajemen, kalau kita internal kita mau bikin begitu oke saja. Tapi kalau itu jadi sebagai patokan untuk menentukan tindakan kita, no, bagi saya tidak. Baik. Salah satu pertimbangan, kalau indeks persepsi korupsi itu sudah secara internasional itu diakui atau internationally recognized, yaitu 184 negara itu rela dievaluasi oleh internasional transparansi itu menjadi indikator kita untuk mulai membenahi negara gitu loh. Karena semua negara juga dievaluasi secara fair dengan sistem apa yang disebut dengan indeks gabungan. Jadi indeks gabungan itu beberapa surveyor kemudian dikumpulkan bersama-sama dengan internasional transparansi, keluarlah angka itu. Ada yang saya sebut tadi bribery index, ada political risk and economic, itu yang ada di PERC ya, Political Economic Risk Konsultansi di Hong Kong, ada The World Competitiveness Index, ada Bribery Index, itu beberapa instansi yang kemudian menyatu. Itu boleh kita pakai, tapi juga kajian sistem atau reformasi birokrasi itu kita harus terus itu, jangan sampai berhenti di periode misalnya saja Presiden SBY, tidak lanjut di Presiden ke-7. Mestinya harus lanjut juga di Presiden ke-8. Bahwa birokratik reform, yaitu mencegah korupsi dengan membenahi tata kelola, memperkenalkan sistem yang sama dengan negara-negara tetangga, misalnya Singapura, Korea Selatan, itu semua serba digital. Yang indeksnya tadi sudah jauh meninggalkan kita. Meninggalkan kita, indeksnya udah bagus. Karena apa? Untuk public services atau layanan publik, baik perizinan maupun non-perizinan itu tidak ada suap menyuap atau sangat minimal gitu loh. Suapnya di tempat lain. Ya. Nggak di situ itu. Oke. Berarti balik lagi ya. Sehingga harus itu diteruskan oleh siapapun presidennya. Jadi tidak hanya mengejar koruptor, tapi juga membenahi sistem agar orang itu tidak bisa korupsi. Jangan kemudian penindakannya terus, tapi harus pencegahan. Toolsnya gitu ya. Membenahi sistem itu. Nah itu kan kalau pencegahan kan kita bicara mengenal tools kan itu ya. Kita rancang sistem birokrasi di dalam itu gitu kan. Dan itu yang sama ini memang proses yang tidak bisa selesai. Begitu, hanya memang soal derajatnya sangat tergantung, sedikit banyaknya kalau kita lihat sejauh ini, sedikit banyaknya tergantung pada seberapa besar Presiden memberikan perhatian. Dia men-touch pada gitu ya. Kalau tadi beliau bilang gitu, kalau Jokowi kan oke aja tuh. Kalau SBY oke gitu, fine kemarin Pak SBY kan. Di masa 10 tahun terakhir, no. Sekarang ini baru Pak Presiden memberikan lagi gitu kan. Nah bayangkan kalau 10 tahun di masa Pak Jokowi itu runningnya terus seperti konstan runningnya seperti di periode sebelumnya. Jadi kan, berlanjutnya ya juga soal semangat lain lagi. Anti korupsi dong ya. Jadi ini kembali lagi kepada soal leadership. Baik menarik ya. Menarik perbincangannya malam ini. Jangan dilemahkan KPK itu. Enggak tidak dilemahkan. Seperti periodenya Pak Jokowi itu kan merubah undang-undang kan berarti melemahkan kan begitu. Sekarang kembalikan. Ini juga yang menjadi perdebatan di tengah publik nih ya soal siapa yang melemahkan sebetulnya. Tapi kan kemarin kan KPK
tangkapin orang juga kan kemarin itu. Jadi oke masih ada harapan kok ya, masih ada harapan untuk aparat penegak hukum ikut berkolaborasi sama-sama. Tadi saya baca di Pak Tanak bilang nggak apa-apa kok yang ada sekarang ini oke aja gitu kan. Tadi Pak Tanak kita tunggu nanti bagaimana semangat dari leader kita Presiden Prabowo Subianto untuk betul-betul membuktikan soal tekad dan komitmennya tidak hanya soal memberantas korupsi tapi mencegah tindakan korupsi itu terjadi. Terima kasih Bang Margarito, Pak Yasin, terima kasih untuk perbincangannya luar biasa malam hari ini. Pemirsa, usai jeda kami tentu masih memiliki informasi lain untuk Anda bersama dengan Vena Kintan. Ya, terima kasih Kenanda. Pemirsa, Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal asal Medan dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam bersama 5 terdakwa lain dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, polisi terus melakukan penyelidikan insiden kecelakaan truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling dan menimpa mobil sedan hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Polisi mengevakuasi bangkai mobil sedan menggunakan mobil derek ke Polres Karawang Senin siang. Sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawa Gabus, Desa Kondang Jaya, Karawang Timur, Jawa Barat. Sebuah truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling dan menimpa 1 unit mobil sedan hingga ringsek parah. 3 orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian setelah terjepit badan kontainer selama 2,5 jam. Kendaraan memasuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling menimpa kendaraan sedan Toyota Corona. Polisi pun menurunkan unit derek untuk membawa bangkai mobil sedan ke Polres Karawang untuk penyelidikan lebih lanjut. Medan yang sempit menjadi kendala utama dalam proses evakuasi. Akses jalan yang terbatas menyulitkan kendaraan derek untuk masuk dan melakukan pengangkatan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Petugas baru berhasil mengevakuasi 1 unit kendaraan dari lokasi kejadian, sementara 1 kendaraan kontainer masih di lokasi untuk menunggu alat berat krain. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman 3 korban jiwa kecelakaan maut di kolong jembatan Jalan Baru Karawang, Jawa Barat. Keluarga tak menyangka anggota keluarganya meninggal secara tragis dan bersamaan dalam semalam. Padahal sebelum kejadian, mereka baru saja menggelar syukuran atas pencapaian anaknya yang menjadi tahfiz Quran 30 juz. Saat ini kecelakaan lalu lintas tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Perbaikan tembok yang roboh di halaman SMP Negeri 182 Jakarta ditargetkan selesai akhir pekan ini sebelum siswa kembali beraktivitas pada Senin pekan depan. Sejak Senin pagi, petugas melakukan pembersihan puing-puing tembok yang roboh menutup saluran air dan akses gerbang masuk SMPN 182 Jakarta. 3 alat berat juga dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut puing tembok setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter yang roboh kemarin siang. Selama pekan ini, para siswa SMP Negeri 182 Jakarta libur panjang Imlek dilanjutkan dengan libur menyambut bulan Ramadan. Karena itu perbaikan ditargetkan selesai sepekan ini. Pihak sekolah menyatakan tembok pembatas di samping sekolah mulai miring karena pergeseran tanah dan telah memberitahu pemilik bangunan. Pemilik tembok merespon baik dan berjanji akan menyelesaikannya. Pemirsa, hujan deras diduga menjadi pemicu robohnya sebuah konstruksi bangunan di kota Salatiga, Jawa Tengah. 1 pekerja tewas tertimpa material saat beristirahat di lokasi proyek pada Senin dini hari. Sebuah konstruksi bangunan di Butuh Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah, roboh menimpa seorang pekerja hingga tewas. Korban tewas setelah tertimpa material bangunan dan longsoran tanah.
Kejadian bermula saat korban bersama 2 pekerja lainnya sedang mengerjakan pembangunan rumah warga setempat. Polisi mengimbau masyarakat serta pekerja konstruksi untuk selalu memperhatikan keselamatan kerja, terutama saat kondisi cuaca ekstrim. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus meluas. Jumlah rumah terdampak kini mencapai 900 unit dengan 2.523 jiwa mengungsi di berbagai titik. Suara retakan tanah masih terdengar. Perlahan namun pasti pergerakan tanah terus meluas dan menggerus permukiman warga. Retakan memanjang di tengah perkampungan, dinding-dinding rumah terbelah. Lantai amblas dan sebagian bangunan nyaris roboh, dan hingga kini tercatat 900 unit rumah terdampak, ratusan diantaranya rusak berat dan tak lagi layak huni. Tak hanya rumah, fasilitas umum pun ikut terkena dampak. Sekolah, tempat ibadah, jalan desa hingga jembatan mengalami kerusakan, aktivitas warga lumpuh dan akses terputus di sejumlah titik. Jumlah pengungsi terus bertambah. 668 kepala keluarga atau 2.523 jiwa kini bertahan di posko-posko darurat. Anak-anak balita hingga lansia harus tidur berdesakan di gedung sekolah, majelis, dan rumah warga. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meninjau lokasi bencana tanah bergerak Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan progres penanganan bencana yang hasilnya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pengambil kebijakan lanjutan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan lokasi terdampak bencana sudah tidak layak untuk dihuni. Untuk itu, pemerintah menekankan pembangunan hunian sementara atau huntara dan relokasi permanen menjadi prioritas. Tanah bergerak di Desa Padasari mulai terjadi pada awal Februari akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Puluhan rumah di Ciamis, Jawa Barat rusak akibat pergerakan tanah. Meski beberapa di antaranya sudah tidak layak huni, warga enggan mengungsi. Sebanyak 30 rumah warga di Dusun Cibenda, Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Jawa Barat mengalami kerusakan. Beberapa di antaranya rusak parah, nyaris ambruk. Dinding terbelah hingga lantai amblas. Pergerakan tanah ini semakin diperparah akibat hujan deras sejak Minggu kemarin. Petugas gabungan BPBD, Tagana dan TNI Polri mengimbau agar warga waspada mengingat curah hujan masih relatif tinggi sehingga pergerakan tanah dikhawatirkan semakin masif. Curah hujan tinggi memicu banjir akibat sungai meluap di Kampung Domas, Kota Salatiga, Jawa Tengah. 4 rumah warga rusak berat akibat luapan sungai yang tersumbat material jembatan. Banjir bandang terjadi akibat curah hujan tinggi yang membuat aliran sungai Sidaung meluap. Luapan air diperparah dengan tersumbatnya aliran sungai oleh material sampah yang menyumbat air di jembatan. Peristiwa tersebut pemirsa terjadi pada Minggu malam dan pada Senin pagi warga mulai membersihkan lumpur yang memenuhi rumah mereka. Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal asal Medan dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam bersama 5 terdakwa lain. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pria di Kota Palembang, Sumatera Selatan dibacok oleh tetangganya usai terlibat cekcok mulut masalah parkir mobil. Peristiwa ini bermula saat terduga pelaku kesal karena mobil korban menghalangi mobil pelaku saat hendak masuk garasi. Kemudian pelaku menegur pemilik mobil yakni istri korban hingga terjadi cekcok mulut.
Hal itu membuat korban tersinggung dan menantang pelaku yang berujung pelaku mengambil parang dan membacok korban. Korban bernama Arif mengalami 2 luka bacok di bagian punggung dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu keluarga korban sudah melaporkan kejadian ke Polsek Sukarame. Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal asal Medan dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam bersama 5 terdakwa lain dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Jaksa penuntut umum menuntut pidana mati 6 terdakwa dalam perkara penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.950 kg atau hampir 2 ton dari Thailand. Terdakwa perkara ini terdiri dari 2 warga negara Thailand dan 4 WNI. Dalam persidangan sebelumnya, sulung dari 6 bersaudara mengaku bekerja sebagai ABK demi membantu biaya sekolah adik-adiknya. Usai sidang, ibu kandung terdakwa Fandi Ramadan histeris, merasa anaknya hanya anak buah kapal yang mencari nafkah namun terjerat peredaran narkoba. Indonesia ini nggak adil. Adil hukum Indonesia ini nggak adil. Ya, kita akan update bersama dengan pengacara keluarga dari terdakwa Fandi. Sudah ada Pak Bahtiar Batubara. Selamat malam Pak Bahtiar. Malam Bu. Oke, malam semua. Pak Bahtiar, kami ingin dengar begitu pernyataan ataupun cerita yang disampaikan oleh klien Anda, Fandi. Bagaimana sebetulnya kronologis kejadiannya, Pak Bahtiar? Saya cerita sedikit ya tentang posisi klien saya ini. Awalnya dia kan melamar pekerjaan di perusahaan asing, pelayaran asing ya. Karena memang ada info ada penerimaan kan gitu. Sehingga dia menjumpai agennya itu di Belawan. Kemudian setelah dia ketemu agennya itu, oleh agen itu disuruh menghubungi kapten kapal, namanya Pak Hasiolan Samosir, ya. Kemudian dia menghubungi kapten Hasiolan. Sampai di sana kapten nanyakan, dokumenmu ada nggak lengkap Pak? Paspor, dokumen pelayaran kelautan. Waktu itu dokumen dia sudah mati. Terus dia hidupkan kembali dokumennya. Kemudian kira-kira seminggu setelah itu kapten itu menghubungi dia, Pandi, itu dokumen sudah siap, lagi diurus Pak, katanya. Mungkin 2 hari lagi selesai. Oke, nanti kalau udah selesai, datang lagi, bawa kemari. Oke, jadi selesailah dokumen dia ini, diserahkanlah sama kapten. Terus dibuat surat lamarannya lah ke perusahaan itu, perusahaan kapal oleh si kapten itu, memberikan alamatnya segala macam. Akhirnya diterima dengan kontrak kerja 6 bulan. Oke. Dengan gaji $2.000 per bulan. Oke, Pak Bahtiar, apakah klien Anda juga disampaikan ini tugasnya akan melakukan pekerjaan apa saja, dan apakah juga ada spesifik begitu untuk berkaitan dengan peredaran narkoba yang juga disampaikan oleh bosnya klien Anda? Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau soal narkoba itu tidak ada, karena di awal ceritanya itu kapal kargo ya, kapal barang. Oke. Itu yang dia terima infonya, kapal barang. Disitulah dia memasukkan, diterimalah dia sesuai dengan kualifikasi pendidikannya di bagian mesin. Diterimalah dia di bagian mesin ya, masinis 2, masalah. Oke. Setelah itu mereka ini kan dari Medan ada 4 orang nih yang mau berangkat. Kapten, chief officer,
apa namanya Baik, Pak chief Bahtiar. engineer. Oke, Pak Bahtiar, ketika ditangkap, Fandi sudah berapa lama bekerja di kapal? Oke, ketika mereka udah di Thailand, ada 10 hari di Thailand menunggu berlayar ya. Kemudian setelah berlayar, udah tiba waktu berlayar lah. Dia tahu dia kan ini mau kapal kargo tadinya, tapi berubah lagi dari kapal kargo ke kapal minyak, tanker. Kan gitu. Jadi dia bertanya waktu berlayar itu di mana mau ngambil kok nggak buatan minyak gitu. Tapi di tengah laut rupanya ada kapal lain merapat, kapal kecil ya merapat ke kapal orang ini. Kemudian barang-barang dari kapal kecil itu dipindahkan ke kapal mereka ini. Oke, Pak, kami ingin Anda menjelaskan poin-poin apa yang klien Anda rasa janggal begitu dalam barang bukti ataupun persidangan Fandi kemarin, sehingga apa yang disampaikan oleh JPU mengenai tuntutan hukuman mati yang ditujukan untuk Fandi ini tidak sesuai begitu. Oke, kami merasa keberatan ya. Kenapa? Karena jaksa penuntut umum sepertinya akan menyamaratakan semua terhadap kedudukan yang 6 orang ini. Sebenarnya si Fandi ini kan dia paling rendah lah di situ jabatannya. Second engineering ya, bagian mesin ya. Jadi soal barang-barang itu dia tidak tahu sama sekali apa yang dibawa itu. Dia baru sekitar 2 atau 3 hari itu di dalam kapal itu, itulah baru setelah berlayar 3 hari itulah mereka itu ditangkap oleh Bea Cukai sama BNN. Oke, Pak Bahtiar, adakah bukti atau fakta yang bisa Anda hadirkan begitu soal ketidaktahuan Fandi? Kalau itu dari awal itu memang dia tidak tahu kan, dia dijanjikan kan kapal kargo ini, kapal barang. Kemudian dipindahkan ke kapal minyak karena kapal tanker ini masih dalam satu grup perusahaan yang gak apa-apa pindah di situ kata kapten gitu. Dia sama sekali tidak tahu kalau barang itu barang haram ya, tak tahu sama sekali. Dan waktu itu diangkut dipindahkan ke kapal si Dragon itu yang dinaiki di Fandi ini, dia sempat bertanya, ini apa ini, barang apa ini kardus-kardus ini, kan gitu. Dia ada perasaan curiga itu ada waktu itu. Cuma dibilang sama chief engineeringnya itu emas sama uang katanya. Tak puas juga dia, minta dia langsung menanyakan kepada kaptennya, Pak Asiolan. Sama juga jawabannya, itu uang dan emas, nggak apa-apa gitu. Apakah hanya Fandi Pak yang tidak tahu begitu mengenai adanya peredaran narkotika ini, atau beberapa ABK lain juga tidak mengetahui? Kalau pengakuan mereka ya di dalam persidangan semua memang tidak mengetahui kalau barang itu barang narkotika, tidak ada yang tahu. Oke, lantas pembelaan dan apa? Itu mereka itu tahu setelah itu kapal ini dibawa ke Batam di pelabuhan Tanjung Uma. Disitulah baru orang itu tahu setelah dibongkar ternyata itu isinya narkoba. Oke, baik. Lantas pembelaan apa yang akan disampaikan dan juga diajukan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan peran dan juga ketidaktahuan dari klien Anda, Fandi, ini agar hukuman ini bisa ringan didapatkan oleh Fandi? Kalau kami selaku kuasa hukum dari Fandi ya, kami tetap berpendapat bahwa si Fandi ini tidak mengetahui sama sekali apa yang dimuat di dalam kapal itu ya. Jadi kami minta agar majelis hakim ya benar-benar mempertimbangkan ketidaktahuan si Fandi ini. Dan si Fandi ini kan boleh dibilang dari awal pun sudah
macam apa namanya, terjebak dia di sini. Dia nggak tahu sama sekali, Kak. Karena di perjanjian kontrak kerjanya itu kan kapal kargo ya, kargo kemudian pindah ke tanker, ternyata bukan minyak juga yang dimuat di laut itu. Itu muatan itu datangnya di tengah laut, bukan di ini ya, bukan di sah bandar. Baik, terima kasih Pak Bahtiar sudah menjelaskan begitu dari sisi klien Anda selaku kuasa hukum dari terdakwa Fandi. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Pemirsa, ibu dari Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal asal Medan yang dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Batam meminta keadilan untuk anaknya. Tangis dan kekecewaan ibu Fandi karena merasa anaknya hanyalah seorang anak buah kapal yang bekerja mencari rezeki. Mohon Pak, saya bermohon kepada yang berpihak-pihak, yang kepada pejabat, kepada gubernur, yang kepada wali kota Pak, kepada Pak Presiden, Pak Prabowo. Tolonglah bantu saya. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi Pak. Saya tidak tahu mau kemana lagi bermohon Pak. Saya tidak bisa lagi Pak berkata-kata. Hanya doa yang saya mohonkan kepada Allah Pak. Hanya bantuan saya, hanya doa Pak. Kami orang kecil Pak, kami tidak mampu Pak. Karena saya bermohon berharap bantuan dari Pak Presiden, Pak Prabowo. Tolonglah kami Pak. Kami orang yang tak berdaya ini Pak. Kami seorang nelayan Pak. Ayahnya pun kenal Pak. Memperjuangkan untuk masa depan anaknya Pak. Mana mungkin anaknya mau bekerja itu Pak. Saya mohon Pak. Tolonglah Pak, sampaikan Pak permohonan saya sama Pak Presiden Pak. Bapak Republik Indonesia Pak, tolonglah Pak. Bantuannya saya berharap Pak. Saya berharap mohon bisa Pak. Kami orang tak mampu, orang susah Pak. Bersusah payah kami Pak. Memperjuangkan anak kami sekolah tinggi Pak. Supaya bisa menghidupi keluarga Pak. Dia tulang punggung kami Pak. Harapan kami, kebanggaan keluarga Pak. Kebanggaan kami. Sementara dia masih punya adik-adiknya Pak yang masih sekolah Pak. Tolonglah Pak, bantu saya Pak. Apa yang bisa saya buat Pak? Hanya berdoa saya yang bisa buat Pak. Saya mohon Pak keadilannya Pak. Dan pemirsa, itu tadi pernyataan dari ibunda keluarga Fandi Ramadan selaku klien ataupun terdakwa dalam kasus peredaran narkotika senilai 20 ton. Dan kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana, pemirsa serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Fakta akan hadir untuk Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.